Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mendengarkan secara langsung di majelis ini maupun melalui media yang lain. Alhamdulillah, malam ini 6 Ramadan 1443 Hijriah, masih tanggal 7 April tahun 2022. Kita langsung aja to the point, tidak perlu mukadimah yang panjang atau kata pengantar yang melebar. Fakta di medan dakwah ahlu sunnah di Indonesia, dari Nangguro Aceh Darussalam paling barat sampai di provinsi Papua, provinsi paling timur, demikian juga dari paling atas Sulawesi Utara sampai di Nusa Tenggara yang berada di paling bawah. Fakta dakwah berbicara bisa dikatakan hampir 100 titik. Hampir 100 titik. Itu dari proyek besar, sedang, kalau kita masukkan yang kecil bisa kita pastikan lebih dari 100 titik. Bukan untuk menceritakan satu persatu, tapi untuk sarana kita satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya program dan proyek dakwah itu menandakan perkembangan dakwah salaf yang kian hari sulit untuk dibendung biiznillah. Dakwah salaf itu di Indonesia wal fadlu lillahi wahdah, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dibendung. Pakai cara apapun, realitanya dakwah salaf terus berkembang. Mau difitnah, mau dituduh dengan berbagai tuduhan tanpa bukti, ada yang secara fisik diintimidasi, diusir, dihentikan secara paksa. Alhamdulillah, hampir semuanya atau bisa kita katakan seluruhnya berakhir dengan bahagia. Kenapa? Karena ahlu sunnah terbimbing dengan ilmu, bukan dengan emosi. Jadi banyaknya proyek dan program dakwah itu, satu, mengajak dan menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dakwah salaf semakin tersebar. Hampir-hampir kita sudah tidak bisa saling mengenal lagi satu dengan yang lain. Jangankan dengan luar daerah, sesama minhajus sunnah aja belum tentu kita saling kenal. Sopo ya, mbuh ra ngerti. Cuma sampai di situ mbuh ra ngerti, tidak ada tindak lanjutnya. Terus golek ngerti, kenalan dong, nggak ada seperti itu. Paling ikhwan anyar gitu. Dua-duanya saling mengklaim begitu, oh ikhwan baru. Yang satunya ikhwan baru, sama-sama baru padahal. Nah itu realita kok. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa secara ekonomi ahlu sunnah salafin itu semakin hari semakin baik. Yang berlomba-lomba untuk wakaf itu kan bertambah.
Bahkan masing-masing yang punya tanah wakaf inginnya segera dibangun aja. Itu yang menemui asatidzah, Ustaz saya punya tanah di lokasi X. Kalau bisa dibangun masjid atau pondok. Ustaz di lokasi Z kami keluarga punya tanah sekian ribu meter persegi. Kalau bisa dibangun pondok tahfidz, Ustaz. Ustaz di tempat kami, di kampung kami itu ada tanah warisan keluarga, semuanya sepakat. Diserahkan ke saya, ada hitam di atas putih. Ya. Mau dipakai untuk apa, pokoknya terserah saya. Saya ingin serahkan kepada ahlu sunnah. Dibuat apalah lembaga pendidikan. Nah, itu kita syukuri. Nah. Tetapi beberapa contoh yang saya sebutkan tadi itu juga menyadarkan bahwa sudah tidak bisa lagi kita mengandalkan atau bersandar kepada donatur. Sudah bukan zamannya sekarang. Donatur yang kita kenal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan seterusnya itu masing-masing sudah menanggung, kalau dikatakan menanggung, atau sudah terbebani untuk berpartisipasi di daerahnya sendiri-sendiri. Kita tahu kok kalau mau cuma menyusun daftar list ikhwan salafi yang kaya raya, itu bisa kita susun A, B, C, D, E. Tapi jangan lupa di daerahnya mereka juga diajak untuk berperan serta ikut membangun dan mewujudkan program-program dakwah itu. Jadi jangan berpikir untuk wah sudahlah kita buat program dakwah, kita mendirikan sebuah bangunan. Salafi kan banyak yang kaya, donatur kan ada di mana-mana. Iya, tapi coba berapa puluh titik, ratusan titik. Itu kalau di total berapa ratus miliar itu tadi itu. Itu yang tersebut. Beberapa daerah saya tahu pasti mereka sepakat nggak usah kita buka donasi keluar. Saya kasih contoh yang pernah saya kunjungi di pondok pesantren Sengkang di Wajo. Mereka nggak pernah buka donasi karena mereka sepakat kita sendiri. Kenapa? Sudah malu hati, sudah sungkan, izin. Mau menghubungi siapa? Karena yang dihubungi itu ternyata sudah dihubungi oleh sekian banyak pihak. Satu. Yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah. Mari kita belajar dari pengalaman. Jangan sampai kesalahan yang sama itu terulang 2 kali. Sekarang kita sudah bisa merasakan keterlambatan kita untuk mengantisipasi. Akhirnya sudah serba kaget, serba terburu-buru, akhirnya tidak terencana dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kita, karena itu tadi, saya bilangnya sebuah kesalahan itu. Kita akui sajalah itu sebuah kesalahan, tapi kan supaya kita belajar dari pengalaman, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak melakukan antisipasi bahwa anak-anak salafiyin pertumbuhannya dalam 1 tahun itu sekian persen. Sehingga kita ketika menyediakan lahan, kemudian mendirikan bangunan, harusnya kan kita sudah merancang 5-10 tahun ke depan, minimal itu. Kenapa? Karena datanya udah konkret. Statistiknya itu akurat. Ada pertumbuhan anak-anak salafin sekian persen. Di Ma'had Minhajus Sunnah di Muntilan ini secara khusus, karena kita berbicara sekarang di sini, harusnya kan bisa dibuat perkiraan lah, statistik global. Berapa ratus kakak di Muntilan, bahkan Kabupaten Magelang. Tiap tahun angka kelahiran itu berapa? Itu kan bisa didata, mudah itu. Nah, kita yang diminta datanya gak usah pelit, gak usah curiga.
Atau bertanya-tanya nggo ngopo ngono kuwi. Bukan, ini untuk kepentingan masa depan kita, untuk maslahat anak-anak kita. Itu dibuat data statistik kan bisa, itu sesuatu yang mudah kan, konkret. Banyak dari kita yang mampu melakukannya. Tiap tahun kelahiran itu berapa? Oh 70 anak per tahunnya. Mungkin gak per tahun 70? Mungkin gak Pak Sofyan? Mungkin gak? Hah? Oh, lebih malah Pak Sofyan. Lebih. Kalau per tahun 70, misalkan aja kita 70, berarti kan tiap tahunnya kita harus menyiapkan tempat belajar untuk 70. Itu baru untuk kita sendiri. 10 tahun kemudian 70 itu kan bukan tetap 70, karena ikhwan yang baru bergabung tambah, yang pendaftar dari luar ada. Paling enggak tiap tahun kita harus menyiapkan 100 slot. Berikut semua fasilitas yang melekat, kamar mandi, tempat belajar, tempat tidur, ruang terbuka, tempat bermain, ruang baca, tempat ibadah ya. Itu harus disiapkan. Karena kesalahan yang terjadi di masa lalu, sekarang banyak dari kita di beberapa tempat akhirnya bingung. Waduh, masjid dibongkar, masjid direnovasi, pondasinya diganti, ini pasang ulang. Sekali lagi, udahlah kita akui itu sebuah kesalahan. Kita bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan. Sungguh, kita bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi mari belajar dari pengalaman. Jangan sampai itu terulang. Ya. Jangan kemudian kita berpikir, wah yang penting laku. Apa anane, sesuk nek berkembang ya dibongkar. Ya bukan zamannya Mas seperti itu. Itu grafik kan sudah ada, muncul itu data. Cuman karena mungkin kita kurang perhatian aja. Nah, kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, maka kita katakan ledakan sosial itu kita sendiri yang akan menjadi korban. Bukan orang lain loh, kita sendiri. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kalau kita tidak siapkan fasilitas-fasilitas itu dari sekarang, pusingnya 10 tahun yang akan datang akan lebih. Iya, kalau pada saat terjadi kita bisa saling legowo, berlapang dada. Tapi kalau kita kemudian saling menyalahkan, kalau kemudian kita saling lempar tanggung jawab, dan itu yang kita takutkan. Contoh nih, bayangkanlah kalau tidak disiapkan dari sekarang, maksud saya. 10 tahun yang akan datang, masing-masing kita udah punya anak. 10 tahun yang akan datang 2032, yang mendaftarkan anaknya di TA, totalnya 120 anak. Pihak pondok mengatakan tidak menerima karena tempatnya tidak cukup. Terus mau menyalahkan pondok. Kemudian menghibahi ustadz-ustadznya, menyalahkan pengurusnya. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jangan juga beralasan, wah itu panjang angan-angan Ustadz. Itu bukan panjang angan-angan. Panjang angan-angan yang tercela itu kalau kaitannya dengan pribadimu. Tapi kalau urusannya dakwah, bercita-citalah setinggi langit. Kalau urusan pribadimu jangan panjang, umurmu terbatas. Tapi kalau dakwah terus bergulir, harus disiapkan sebaik-baiknya. Pondasinya harus kokoh. Kalau beli tanah untuk pribadi, bangun rumah untuk sendiri, benar, jangan panjang angan-angan. Jangan sampai membangun tapi nanti tidak ditempati, karena keburu mati. Beli tanah di sana sini, akhirnya malah jadi konflik ahli warisnya nanti. Ya, untuk kepentingan pribadi jangan panjang angan-angan. Tapi kalau untuk Islam, untuk dakwah ilallah, lillahi ta'ala, bercita-cita itu setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya.
seluas-luasnya lillahi ta'ala untuk dakwah ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ba'dallahi azza wa jal, tentu yang pertama kita sandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha kaya hanya Dia. Yang maha mampu untuk mengabulkan dan mewujudkan apa yang kita inginkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu lemah, manusia itu miskin. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalian itu sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Antum semua itu fakir. Allah lah yang maha kaya. Itu langkah yang pertama, mensandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah firmankan kun, jadilah, fayakun, maka pasti jadi. Gampang bagi Allah Azza wa Jalla, sangat mudah untuknya. Akan tetapi langkah yang kedua jangan diabaikan, tidak boleh diremehkan. Yaitu apa? Peluang untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan untuk menambah tabungan yang pastinya bermanfaat di hari kiamat nanti. Ya masing-masing kita. Tadi sudah saya batasi, kita yang ada di sini. Jangan berpikir keluar, yang di luar itu sedang berpikir juga. Ya. Saya pernah mengikuti satu rapat di sebuah pesantren, gak usah saya sebut. Mereka sedang mengumpulkan dana. Salah satu lokasi yang akan dituju apa? Muntilan. Bayangke itu. Kita berpikir mau mencari di luar, yang di luar pengen ke sini. Ingin menemui ikhwan-ikhwan kita di sini yang dibilang pengusaha ini, pedagang ini, pengusaha orang kaya ini. Yang dari luar aja pengen ke sini kok. Saya pernah ikut rapat itu. Pondok dari luar Muntilan mencantumkan Pondok Muntilan sebagai salah satu tujuan untuk menggalang dana. Kita yang dituju, malah kita yang apa? Ribut nih. Itu fakta di lapangan loh. Saya cerita ini. Kalau sing joboy pengen rene kok, pengen nyari dana di sini kok. Kenapa? Karena orang taunya Muntilan itu ya mapan, ikhwannya solid, ukhuwahnya kuat, ya. Kemudian bos-bos herbal di mana-mana. Itu fakta. Maka bagaimana kita menggali potensi yang ada sedalam-dalamnya, digali itu. Sekali lagi kembalinya kepada niatan. Ya, kembalinya kepada niatan. Kemudian kita berpikir bahwa kesempatan itu belum tentu terulang untuk yang kedua kali. Kalau tidak sekarang, mau ditunda sampai kapan? Nah. Jangan lupa juga bahwa kepentingan ini bukan untuk kepentingan sekarang, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Boleh jadi ada orang berpikir yang akan pakai orang lain, kenapa saya yang mikir? Atau mengatakan anak-anak saya nggak sekolah di sini kok, belajarnya di tempat yang lain, ngapain saya ikut-ikutan? Itu kan cara berpikir yang picik dan licik. Sempit sekali cara berpikir seperti itu. Orang beramal, beribadah, secara khusus berinfak dan bersedekah. Nah, tujuannya kan bukan agar dia ikut juga merasakan.
Tujuannya bukan semata-mata agar anak-anaknya dan keluarganya juga ikut menikmati. Kalau seperti itu ya akhirnya sedekah itu akan terbatas. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib mengatakan fa inna lis-shadaqati ta'tsiran 'ajiban fi daf'i anwa'il bala' walau kanat min fajirin aw min zalimin bal min kafirin. Sedekah itu efek positifnya ajiban, itu betul-betul menakjubkan. Untuk fi daf'i anwa'il bala, untuk menolak bala, supaya mencegah dari musibah, agar terhindar dari masalah. Ibnul Qayyim mengatakan, meskipun yang bersedekah itu orang jahat, orang zalim, bal min kafirin, bahkan orang kafir sekalipun. Ini salah satu keistimewaan sedekah. Jadi efek positifnya itu di dunia maksudnya. Itu bukan hanya berlaku untuk orang yang beriman. Orang kafir saja, kalau dia senang bersedekah, Allah balas di dunia. Makanya banyak tuh orang-orang kafir itu punya foundation, punya yayasan sosial. Ya. Orang-orang kafir sehat, baik saja, panjang umur, punya banyak pengikut dan simpatisan. Tapi itu kan urusannya duniawi ya. Urusannya duniawi. Kalau urusannya duniawi, yang namanya sedekah, orang kafir pun bisa merasakan dampak positifnya. Orang jahat, para perampok, mereka punya istilah buang sial. Ngerampok emas, toko emas, itu mereka rapat. Ini untuk sedekah. Bayangin itu orang perampok, buang sial. Mafia narkoba itu aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ada sekian persen memang disalurkan ke sana. Karena mereka apa? Mereka merasakan dengan berbagi secara sosial, ada dampak positifnya untuk mereka. Itu kata Ibnul Qayyim, fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala wa hadza amrun ma'lumun minan nasi khassatihim wa 'amatihim wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu mencegah berbagai macam bala dan musibah. Ini sesuatu yang sudah diketahui oleh orang-orang secara khusus maupun secara umum. Kata Ibnul Qayyim, wa ahlul ardi, penduduk bumi, maksudnya apa? Manusia semua. Semuanya muqirruna bihi, sepakat dan mengakui. Li'annahum jarrabuhu, karena mereka sudah punya pengalaman secara langsung. Taib, nukilan yang kedua Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika beliau membahas tentang sosok dan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam a'dhaman nasi shadaqatan bima malakat yaduh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan urusan sedekah dengan apa yang beliau punya. Nomor urut 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu terus kaya raya, tiap waktu dan tiap saat punya harta. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu baju besinya tergadaikan pada orang Yahudi.
Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, marra alaina hilalun thumma hilalun wa laisa lana illal aswadan. Istri-istri Nabi yang bercerita. 2 bulan berturut-turut enggak ada bahan makanan, cuma air dan kurma. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam meninggal dunia, apa yang tersisa? Perabot dan perkakas rumah tangga. Enggak ada. Umar ibn al-Khattab ketika bertemu secara pribadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu kamar khususnya, menangis. Kenapa? Karena melihat perkakas hidupnya Nabi Muhammad seperti itu saja. Walaupun demikian, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu nomor urut 1, paling pertama kalau urusan sedekah. Ini untuk menepis anggapan bahwa sedekah itu hanya untuk orang-orang kaya. Ini untuk menghilangkan kesan bahwa yang namanya sedekah dan infak itu hanya untuk orang-orang yang berharta. Ketika kita berbicara tentang tahun, yang ada di depan mata kita adalah daftar orang-orang kaya dan para pengusaha. Fulan. Lupa. Atau mungkin dia tidak paham bahwa ketika kita berbicara tentang ta'awun itu menyangkut ya, dan menyentuh siapa saja tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin, yang berharta, yang kurang harta, sama. Syariat ini berlaku untuk mereka semua. Wa kana la yastakthiru syai'an a'tahu lillahi ta'ala wa la yastaqilluh. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menilai sedekah besar kecil asalkan itu lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan dinilai dengan baik. Wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an indahu illa a'tahu qalilan kana au katsiran. Kalau ada orang datang meminta, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti berikan asalkan beliau punya sedikit ataukah banyak. Wa kana ata'uhu ata'a man la yakhaful faqra. Ini masih Ibnu Qayyim yang merumuskan dan menyimpulkan buat kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu kalau berinfak, bersedekah, layaknya orang yang tidak takut miskin. Enggak takut kekurangan, enggak takut rugi, enggak takut habis. Apa yang ada kasihkan. Wa kana al-ata'u was-sadaqatu ahabba syai'in ilaihi. Yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberi, berbagi, sedekah. Wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'zama min sururil akhidhi bima ya'khudhuhu. Jadi rasa bahagia, sukacitanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena sudah memberi, sudah ikut andil dalam bersedekah, lebih besar dibandingkan bahagianya orang yang menerima. Itu tingkatan sedekahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita kan kalau dikasih senang, bahagia. Tiba-tiba dipanggil, Pak, jajari. Apa? Kurang yuto, mau bakso, misalkan. Sudah. Itu bisa pijet 3 bulan berturut-turut kayak gitu kan, gratis. 1 hari setengah jam. Senangnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai pihak yang memberi lebih bahagia lagi, lebih senang lagi hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belum sampai di situ. Kita kalau dikasih senang, kalau ngasih mikir, ketoke kakean wingi, gitu misalkan. Wah, gini roto-roto meng 50, aku ini 100 sih. Yang lain cuma 1 kilo, aku tak pikirnya 3 kilo masih sidik. Beras misalkan. Ternyata antum berapa? 1 kilo. Antum 1 kilo. Ya Allah, salah anak. Loh kenapa? 3 kilo anak kemarin. Udah dikasihin, udah disedekahin. Kok disesalin? Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai pihak yang memberi dan bersedekah, bahagianya berkali-kali lipat dibandingkan orang yang menerima. Wa kana ajwadan nasi bil khairi yaminuhu karihil mursalah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu orang yang paling dermawan. Diibaratkan seperti angin sepoi-sepoi, karena apa? Menyenangkan dan menyejukkan. Apalagi di bulan Bulan Oh, yang bilang Ramadan tanggung jawab. Wa kana idza arada ilaihi muhtajun atharahu ala nafsihi. Kalau ada orang datang menyampaikan hajat dan kebutuhannya,
atharahu ala nafsi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendahulukan orang itu daripada dirinya sendiri. Taratan bi ta'amihi. Terkadang urusan makanan. Beliau mau makan, ada orang yang minta makanan. Kamu duluan yang makan. Wa taratan bi libasihi. Kadang-kadang dalam hal pakaian. Beliau pakaiannya terbatas, ada orang datang, Rasulullah bantu saya enggak punya pakaian. Kamu aja yang pakai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yunawwi'u fi asnafi ata'ihi wa sadaqatihi. Nabi alaihi salatu wasallam itu variatif. Tidak monoton, tidak seperti itu saja ketika sedekah. Fataratan bil hibati, kadang-kadang hibah. Wa taratan bis sadaqati, kadang-kadang sedekah. Wa taratan bil hadiyati, kadang-kadang memberi hadiah. Wa taratan bi syira'i syai'i thumma yu'til ba'i ats-tsamana wa sil'ata jami'an kama fa'ala bi ba'iri Jabirin. Kadang-kadang bentuknya Nabi alaihi salatu wasallam sedekah itu apa? Beliau membeli barang, dipatok dengan harga disepakati, uangnya diserahkan kepada si penjual, barangnya yang tadi dibeli juga dikembalikan. Itu Rasulullah SAW. Dermawannya luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap sahabat Jabir ketika jual beli onta. Ontanya dibeli ya, dengan harga sekian, sampai di kota Madinah, ontanya dikembalikan, uangnya dikasih. Jarang orang zaman sekarang kayak gitu. Makanya pengikutnya Rasulullah yang sesungguhnya gitu, jadi ya meng siti. Iya kan ya. Mengikuti Rasulullah itu kan ya sepenuh hati dan di semua bidang kan, bukan cuma milih-milih aku saya ngikut ini aja gitu. Wah itu raiso aku ini. Padahal sebenarnya bisa. Itu kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam begitu. Ya sekali-kali lah sunnah Nabi diikutilah. Ya kan beli barang Mas piro Mas? 1.000. Ya segini tak tukoni. Ada. Set. Kita udah kasih uang 100.000, barangnya dikasihkan gitu. Enggak lah. Nggih, rasido tuku. Aduh itu ngunjenengan. Itu dipraktekkan Mas sunnah Nabi. Wa taratan kana yaktaridu syai'a fayaruddu aktsara minhu wa afdhala wa akbar. Kadang-kadang sedekahnya Nabi alaihi salatu wasallam itu dalam bentuk beliau meminjam sesuatu dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, lebih baik atau lebih besar. Tanpa ada perjanjian sebelumnya. Memang ingin berbagi. Wa yashtari syai'a fayu'ti aktsar min thamanihi. Atau beliau membeli barang tapi harga yang dikasihkan lebih dari yang sudah disepakati. Harga berapa ini? 100.000. Misalkan. Tambahi 20.000. Monggo. Loh, kebanyakan 20.000 Pak. Mboten nggih jenengan mawon. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan harganya berapa? 98.000. Oh iya. Kasihkan 100.000. Oh sebentar Pak, susuknya enggak ada, dinteni. Sebentar Pak ya, kalau permen enggak mau permen. Waduh. 2.000. Oh cari pokoknya 2.000, urusan 2.000. Mbok ya, orang awam aja banyak kok yang udah pun gini pun ditinggal mawon. 2.000 pun jenengan. 2.000 dinteni. Wadah loh yang seperti itu. Jangan dikira nggak ada orang yang ada seperti itu. Adalah dikasihkan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnul Qayyim rahimahullah begitu. Ya. Taib wa yaqbalul hadiyata wa yukafi'u 'alaiha bi aktsara minha au bi adhafiha. Nabi Muhammad kalau dikasih hadiah diterima. Tapi ketika beliau dikasih hadiah, beliau langsung membalasnya, mengimbangi. Bi aktsara minha au bi adhafiha. Dengan yang lebih banyak atau berkali-kali lipat. Ada orang datang ngasih hadiah. Oleh-oleh lah kalau bahasa kita. Datang ini oleh-oleh ini salak 1 plastik misalkan. Wah matur nuwun, sekedap nggih. Kan itu. Bilang sama istrinya, "Duwe apa? Duwe apa? Apa sih iki?" Kan itu. Ana ning kasih sih. Lebih banyak dari yang satu nilainya lebih besar daripada 1 plastik salak. Niki nggih oleh-oleh. Lu pripun?
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya memposisikan sebagai orang yang datang tadi, bukan loh ya. Kan itu. Oh sebenarnya baik. Gitu. Pahitan bensin seliter bali nggo beras sekarung. Atau nggone si fulan. Eto-etoke piye kabare? Ora ditraktir. Ya kan. Enggak seperti itu. Talattufan wa tanawwu'an fi darubis shadaqati wal ihsan bikulli mumkin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sebisa mungkin ya, semaksimalnya bagaimana bisa berbuat baik. Wa kanat shadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamlikuhu wa bihalihi wa biqaulihi. Nabi Muhammad itu sedekah dan berbuat baik kepada orang dengan apa yang beliau punya. Kalau tidak punya, dengan keadaan, dengan ajakan. Fayukhriju ma indahu wa ya'muru bis sadaqati wa yahuddu 'alaiha wa yad'u ilaiha bihalihi wa qaulihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu ngajak sedekah, menghasung orang lain, tapi beliau juga yang paling pertama. Bukan cuma berbicara, tampil paling terdepan. Fa idza ra'ahul bakhilus syahihu da'ahu haluhu ilal badli wal ata. Orang pelit sekalipun, orang yang bakhil sekalipun, kalau sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akhirnya terdorong ikut-ikutan infak, ikut-ikutan sedekah. Kenapa? Rasulullah begitu. Wa kana man khalatahu wa sahibahu wa ra'a hadiyahu la yamliku nafsahu minas samahati wan nada. Orang yang bergaul dan melihat secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti juga akan terbawa, tidak bisa menguasai dirinya. Pasti akhirnya ikut menjadi orang yang dermawan. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ilal ihsani was sadaqati wal ma'ruf. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam setiap waktu, setiap saat itu mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk sedekah. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asyrahal khalqi sadran wa atyabahum nafsan wa an'amahum qalba. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu orang yang paling lapang dadanya, yang paling tenang jiwanya, yang paling sejuk hatinya. Kenapa? Fa inna lisadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'thiran ajiban fi syarhis sadri. Karena sedekah, infak, berbuat baik itu pengaruhnya luar biasa untuk melapangkan jiwa. Orang yang senang infak, senang sedekah, itu pasti plong. Beda karo aku misalkan. Nah infak ini malah piye rasane. Nah, itu cuma bayang-bayang ketakutan aja yang enggak ada kenyataannya. Saya tidak mengatakan coba bukan, tapi praktekkan aja. Jangan coba-coba. Tapi niatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rasanya plong. Orang kalau sudah sedekah, apalagi sedekahnya diam-diam. Apalagi sedekahnya rahasia, tidak mau diketahui, tidak ingin ditahu orang. Ya. Fulan, hamba Allah. Karena itu. Tapi nanti untuk pencatatan sudahlah, hamba Allah sudah. Itu rasanya plong. Hidup itu terasa lapang sekali. Baik. Wa dhafa dzalika ila ma khassahu Allah bihi min syarhi sadrihi bin nubuwati war risalati wa khasaisiha wa tawabi'iha wa syarhi sadrihi hissan wa ikhraji hadhish syaitani minhu. Apalagi Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul dan seterusnya. Nah, tetapi yang paling terpenting di sini bahwa seperti itulah gambaran hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling gampang, paling mudah kalau urusan berbagi itu. Maka tidak ada alasan untuk tidak terlibat, tidak ada alasan untuk kemudian ada di belakang, enggak. Al-Imam Ibnu Sam'ani rahimahullah disebutkan dalam Tabaqatis Syafi'iyah jilid 4 halaman 300, disebutkan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, anna ajuzan ja'at lirrais Abu Ali Al-Mani'i wa huwa yabni jami'a Naisabur wa ma'aha thawbun yusawi nisfa dinarin. Ada nenek-nenek tua datang menemui Abu Ali Al-Mani'i. Abu Ali Al-Mani'i itu dikenal sebagai orang dermawan, pengusaha besar,
senang membangun masjid dan madrasah, tempat sekolah. Senang lah. Suatu saat Abu Ali Al-Mani'i itu membangun dan merenovasi Masjid Jami di Naisabur. Nah, nenek-nenek tua tadi itu membawa baju 1 potong. Kalau dinilai hanya setengah dinar. Dia nggak punya uang nenek itu. Adanya cuma baju. Nenek itu mengatakan, "Sami'tu annaka tabnil jami'a, fa aradtu an yakuna li fi nafaqatil mubarakati atharun." Saya dengar nenek-nenek tua. Saya dengar Anda akan membangun Masjid Jami' Naisabur. Saya tidak mau ketinggalan. Saya ingin terlibat. Tapi yang saya punya cuma 1 potong pakaian ini. Fada'a khazinahu wastahdara alfa dinarin washtara biha minha thawba wa sallama al-mablagha ilaiha thumma qabada minha al-khazin al-thawba thumma qala lah. Terharu Abu Ali Al-Mani'i tadi. Orang membantu nenek-nenek tua, enggak punya apa-apa, adanya cuma baju 1 potong. Kata nenek tua itu, saya punyanya cuma baju. Bendaharanya, juru bayarnya dipanggil oleh Abu Ali Ar-Ra'iz Al-Mani'i tadi. Kasih dia 1000 dinar. Bajunya ini saya beli 1000 dinar. Karena terharu, tersentuh. Saya beli 1000 dinar. Ya. Jadi nenek tua tadi statusnya berinfak 1000 dinar. Karena baju yang dia sumbangkan dibeli oleh Abu Ali Al-Mani'i atas nama nenek tersebut. Kemudian berpesan kepada bendaharanya, anfik hadhil alfa minha fi bina'il masjid. 1000 dinar ini gunakan untuk pembangunan masjid. Wa qala wahfadh hadha thawba likafani alqallaha fihi. Terus kain ini ya. Kain ini tolong simpan. Ingin saya jadikan kafanku nanti supaya saya bisa bertemu dengan Allah menggunakan baju ini. Di sini riwayat ini menunjukkan bahwa dulu di zaman salaf apa yang dia punya itu yang dikasihkan. Sejak zaman Rasulullah kan, ada yang ngasih 1 genggam kurma, ada yang ngasih 2 genggam kurma, ada yang ngasih 1 genggam gandum, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih ini. Sumbangan itu tidak mesti banyak, tidak harus bernilai tinggi. Karena yang sedikit itu kalau niatnya lurus, Allah akan lipat gandakan. Sebagai penutup, saya cuma ingin cerita saja. Saya ingin cerita apa yang telah dilakukan oleh asatidzah di pondok Wates Darul Hadits Al-Mansurah. Ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Abu Muhammad Isa, Ustadz Abu Sulaiman, Ustadz Abdul Husain, ya, kemudian Ustadz Abdurrahman Azib hafizahumullah. Beliau di pondok Wates itu di Klegen. Ya. Ini sudah tahap ketiga pembangunan, sebelumnya pembebasan lahan. Saya masih ingat pembebasan lahan itu hampir 0,5 miliar, 6 bulan selesai. Karena konsepnya yang terlibat itu bukan hanya orang-orang kaya, tapi semuanya punya rasa memiliki, semuanya terpanggil untuk ikut andil. Tidak harus dalam bentuk uang. Nah, itu diimbangi dengan panitia yang aktif, panitia yang komunikatif. Artinya apapun yang diberikan diterima. Wah, kok ngene tok enggak. Saya ingin cerita beberapa hal aja. 1, di sana ada program Imbuh namanya. Imbuh itu Ikhwan Melu Buruh. 2 minggu yang lalu dapat 17 juta 2 proyek. Proyek pertama itu pengecoran untuk membuat lantai jemur gabah di Kulon Progo. Jadi ikhwan-ikhwan itu cari proyek, dikerjakan bareng-bareng, ta'awun, nilai proyeknya masuk keuangan pondok untuk pembangunan Pondok Putri sekarang ini. Oh, bareng-bareng hampir 150 ikhwan itu. Dari pagi sampai menjelang maghrib. 1 saknya dinilai 30.000. 1 sak itu oleh pemilik proyek dinilai 30.000. Sehari dari subuh sampai menjelang maghrib pondok dapat 15 juta.
Itu namanya imbuh, ikhwan melu buruh. Bisa dipahami nggak ini? Nyari proyek ngecor, ikhwan-ikhwan yang kerja ngecor, tapi nanti hasil proyek itu atau nilai proyek itu masuk di pondok. Ikhwan-ikhwan nggak dapat apa-apa, uangnya. Tapi kan mereka nyumbang tenaga. Ya. Kalau ngecor dak itu berkali-kali, ngecor jalan berkali-kali, ngecor halaman rumah berkali-kali. Itu asatidah, Ustaz Yusuf, Ustaz Isa dan yang lainnya. Hafizahumullah. Itu proyek imbuh. Jadi di situ memungkinkan sekali orang yang nggak bisa nyumbang dengan uang, dengan tenaga. Ya, molen, makanan, semuanya diatur oleh panitia. Ya. Ada program rosok di sana. Program rosok itu rata-rata tiap minggu, rata-rata 2.500.000. Padahal ikhwannya tidak sebanyak di Muntilan atau Magelang. Per minggu itu 2.500.000. Caranya gimana? Setiap ikhwan, panitia menyiapkan, tiap kali taklim itu disiapkan karung-karung kosong itu. Sebelum pulang bagi. Enggak mas. Mereka yang berangkat taklim bawa kardus, bawa besi, semacam-macam. Wes rosok-rosok di rumah bawa sini, kumpulkan di satu tempat. Sudah ada kenalan, karena yang namanya rosok itu nggak usah kita bingung mencari siapa yang membeli, asalkan rutin orang rebutan. Kalau rutin itu seminggu bayangkan 2.500.000 itu sudah bisa untuk bayar tukang 4 atau 3. Pembangunan jalan terus. Minyak jelantah dikumpulkan tuh buat oli, minyak jelantah, botol-botol itu. Ikhwan berangkat ngaji bawa botol isinya jelantah. Kertas jelantah nggih? Mungkin ada yang nggak tahu jelantah itu, minyak bekas itu loh, minyak goreng bekas. Dikumpulin. Iya. Kadang-kadang program infak kelapa. Ada ikhwan kita namanya Abu Aim, tukang panjat kelapa. Pas kosong nih 2 hari, gue diumumkan. Yang punya stok kelapa di darat maupun di udara. Iya. Di darat itu sudah dipetik atau yang jatuh, kalau di udara itu harus dipanjat. Niki Mas Abu Aim sama Abu Umar Rahmat Beras sudah siap keliling sak Kulon Progo, didata. Biar enggak kesana ngalor ngidul enggak, tapi diurutkan gini, manjat. Jatuhkan kelapanya, L300 jual, balik lagi, jual balik lagi. Sehari berapa juta dapatnya. Beberapa ikhwan kita tukang cukur. Ya. Selesai taklim cukur 100% buat pondok. Biasanya 8.000, kita pasang tarif 10.000, dundak ke 2.000. Ya. Dari zuhur sampai asar dapat 800.000. Itu bayar tukang 8 tukang selama 1 hari. Ya. Tukang cukur itu Pak Suhel, Pak Abdullah Ndekso, Pak Penny Ndekso, itu tukang cukur 3-3-nya. Wah. Ya. Kasih kardus Indomie masuk. Yang pertama waktu itu saya juga. Pas jadwal taklim saya masalahnya. Belum selesai jadwal taklim, ya udah cukup taklimnya, tapi saya cukur sih. Gitu. Nyontoni 20.000 sing tak lebokke gitu. Ustaz ya kan. Nyontoni tadi. Ya bismillah, niatnya kita mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan. Kita cuma ingin nyontoni aja. 20.000 nyontoni dicukur, masih 20.000. Alhamdulillah dapat 800.000. Kan itu. Itu adanya Pak Jarwo misalkan. Mancing neng Sermo gitu. Mancing dapat ikan. Wah iya aku entuk iwak pancingan seger-seger 3 kilo. Tak dol nggih 20.000 monggo semuanya buat pondok 20.000. Ada infak unggas. Itu pernah itu diumumkan. Infak unggas. Ayam, bebek, mentok, burung-burung yang punya di rumah itu bawa. Ada yang bawa kambing 1 ekor. Weh, kambing wah aku duwene wedhus ya. Dan itu harganya berapa? Sekian. Ada ikhwan yang lain tak beli, sembelih, makan sama-sama. Senang semuanya. Yang infak enggak kehilangan duit, karena bagi dia kehilangan, kalau dibilang kehilangan, berkurangnya 1 ekor kambing itu enggak terasa. Oh, dia punya berapa belas ekor kambing kok. 1 itu biasa. Mana meneh to kok. Gitu aja. Dia dapat pahala biiznillah 1.500.000 1 ekor kambing.
Yang beli seneng karena dia sudah membantu, ikhwan-ikhwan juga seneng. Wah, makan kambing gratis sih. Gitu. Ada yang jualan bakso juga. Ini ada 10 paket bakso 100% buat pondok. Buat pondok 10.000, 20.000, 30.000, 5.000 receh. Kan itu. Dibuat bazar itu tadi yang diceritakan tadi itu sudah dilakukan oleh Ustaz Yusuf dan yang lainnya. Kan itu. Yang punya baju belum pernah dipakai jual. Bahkan kaos-kaos bekas yang badminton itu dijual makanya. Wah, ini bekasnya Ustaz Yusuf dituku. Ya niatnya bukan cari berkah, bukan. Memang untuk cari duit kok ya. Buat ya. Kumpulkan, ini sarung belum pernah dipakai. Ini power bank, charger, kumpulkan di rumah nggak dipakai itu kumpulkan bazar, beli sesama kita sendiri. Masya Allah. Yang tukang bekam juga pernah. Bekam, hasil bekamnya nggak pondok. Tapi difasilitasi sama pondok. Sehingga yang namanya infak itu tidak mesti dengan uang. Kalau tukang cukur tadi bertiga dibagi 800.000 suruh bagi 3, Pak jenengan infak ya 800.000 bagi 3 mungkin berat. Waduh, piro nih paling enggak 250.000 ya kan. Tapi kalau Pak nek nyukur, wes memang gaweane nyukur, nggak ada masalah. Itu yang saya maksud. Ayo kita gali potensi yang ada. Gak usah mikir keluar dulu lah. Ya. Karena yang di luar aja sedang mengarah ke sini. Ya. Sedang membuat list pengusaha herbal di Muntilan itu siapa aja yang bisa didatengin. Kita gali sendiri. Biiznillah. Yang punya tenaga ya tenaga. Ya kan? Yang namanya malam hari itu ya 1 jam lah kita gunakan, kita manfaatkan untuk gotong royong kerja bakti 1 jam. Ya, mulai dari motong besi, buat bagel, bendrat bagel, masang batako, masang hebel, ya kan, ngecor, pindahkan material 1 jam tiap malam. Mosok orang 300 manusia ini kalau 1 malam kerja semua bareng-bareng 1 jam kan nggak ada capeknya itu. Nanti istrinya mendukung dari rumah, bawain jahe, bawain kopi, bawain teh, bawain gorengan, bawain buah-buahan, apa ya, keletian. Ya kan, bawa mas 1 jam wae kan itu. Ini sebentar lagi ada pembangunan, nanti mungkin dijelaskan kan. Dijelaskan pembangunan seperti apa. Kita kerjakan bareng-bareng, jangan wes ono sing infak kok nganggo tukang ngopo, ngesel-ngeseli ikhwan wae misalkan. Wes seharian nyambut gawe capek kon kerja bakti meneh. Masya Allah. Bekalmu di akhirat itu masih sedikit mas. Ini amal jariyah, pahalanya mengalir. Kalau bukan engkau yang make orang lain, kalau bukan kita yang menggunakan anak-anak kita nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah kita untuk mewujudkan program-program dakwah fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.